Dari kecil tuh kan mereka itu udah bisa ngerasain ujian itu kayak apa, ya kan? Dari mulai dia bapaknya meninggal, dia ngeliat dari nggak lama bapak saya, kakeknya dia yang deket banget sama dia, kemana-mana sama cucu-cucu gitu, deket banget, meninggal, dan mereka ngelihat saya mentalkinkan sendiri gitu. Terus nggak lama juga mereka ngerasain bagaimana mereka dikepung dengan api. Oh, ada satu tuh yang membuat saya tuh jadi yang nyesek banget di dada saat saya di Raudhoh itu. Saat saya sujud tuh saya kayak ada yang ngedorong saya, dan di situ tuh kayak bilang, lo tuh siapa sih, gitu istilah kasarnya sih, kamu tuh siapa di sini gitu. Itu tuh yang bikin saya astagfirullah, langsung saya istighfarnya ya, sampai saya bilang, ya Allah, saya nggak mau di dunia saya dikenal orang tapi di akhirat lo nggak kenal aku. Jantan semua ya? Jantan semua, jadi tidak ada kesempatan buat kameramen menghamili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel YouTube Amburani. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan berkunjung ke rumahnya salah satu narasumber kita, yaitu Umi Pipik, istri dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Kita akan menelisik, kita akan menanya-nanyai atau mewawancarai tentang seperti apa sih kehidupannya setelah kepergian dari almarhum, seperti apa sih kegiatannya sehari-hari, seperti apa sih kegiatan dakwahnya. Nah, jadi ikutin saya seharian ini ke rumah Umi Pipik. Dan ini episode perdana saya, jadi sangat-sangat spesial buat saya. Sekarang saya ditemani oleh Yayang Embeb, oleh yang tersayang suami saya, yaitu Kang Diki Chandra gitu ya. Yang Embeb kayak preman pensiun, wae. Nggak ada ya, aduh ampun, masih yang Embeb sih. Yang Embeb. Iya, Yayang Embe katanya, Embe itu domba. Jadi gitu ya, pokoknya ikutin saya terus, nanti kita akan berkunjung ke rumah Umi Pipik. Masih ke dalam lagi. Oh. Nah, dari sini nih belok kiri nih. Oh, belok kiri sini. Aduh, dia emang kata Pais cuma masuk satu mobil katanya. Nanti pulangnya harus mundur. Harus mundur pulangnya. Nah, sekarang kita sudah sampai di rumah Umi Pipik. Nah, teman-teman semua, ini rumah Umi Pipik. Nah, kita akan salam masuk ya. Bocor ya? Ini bocor ya? Gak apa-apa. Hah? Kalau bocor jadi kru. Assalamualaikum. Koleksinya Masya Allah. Oh, gitu. Siap. Alhamdulillah, kita udah nyampe di depan rumahnya Umi. Nah, kita masuk. Sengaja ya, enggak lah. Kalau si Akang, Ya Allah, nggak lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Di depan. Nggak apa-apa, di sini saya jaga. jaga katanya. Jaga Lilin. Ya Allah. Nggak lihat. Saya manggilnya Umi apa Om? Om Om, jangan Om ya.
teman-teman, kita menuju ke ruangan belakang nih yang ada kolam renangnya. Umi, kita tanya-tanya mengenai banyak hal. Kita ngobrolnya di sini ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman channel YouTube Amburani. Kita sekarang sudah berada di kediaman Umi Pipik. Nah, kita akan tanya-tanya seputar kehidupan pribadi beliau yang kalau biasanya kan di program-program lain itu hanya 15 menit atau 20 menit, kita 1 jam menelisik menelisik kehidupan pribadi beliau nih ya. Seperti apa sih gitu ya. Nah, kita akan tanya dulu. Umi apa kabar? Baik, Teteh. Alhamdulillah, manggilnya Teteh apa Ambu nih? Neng juga boleh. Teteh aja deh, kan orang Sunda. Ya, siap. Umi, nah perasaan apa yang dirasakan Umi sepeninggal almarhum gitu? Ya kalau manusiawi mungkin memang semua juga pasti kehilangan ya. Cuma kan akhirnya saya saya bukan mempunyai prinsip ya, tapi saya akhirnya berpegang bahwa sadar gitu, lambat laun muncul kesadaran bahwa ya di dunia ini semua akan berpisah gitu, ya kan? Karena Betul. memang dunia cuma buat tempat singgah doang gitu. Jadi semua akan berpisah. Mungkin bisa suami dulu, istri dulu, atau istri dulu, suami dulu, atau orang tua dulu, anak-anak dulu gitu kan, semua akan berpisah gitu, tinggal waktunya aja. Tetapi bagaimana nanti di akhirat itu semua bisa kumpul sama-sama, tidak ada lagi perpisahan. Tidak ada lagi perpisahan ini maksudnya suami di surga ternyata istrinya di neraka, berarti itu kan pisah. Betul. Ya, kalau di dunia itu memang ya hanya pisah sementara saja, tetapi bagaimana saya mengupayakan di akhirat itu tidak ada yang berpisah di antara surga dan neraka, tetapi sama-sama semua masuk ke surganya Allah gitu. Berarti PR setelah ditinggal almarhum, kita yang ada di dunia ini bagaimana caranya bisa berkumpul kembali nanti Betul gitu dong, ya? betul. Umi, ya? Karena kan yang sudah meninggal sudah pasti sudah putus ibadah, ya kan? Nah, bagaimana yang masih hidup ini, yang masih dikasih kesempatan sama Allah ini menyambung ibadah dengan amalan-amalan kita gitu. Karena kan doa yang amalan yang nggak akan pernah terputus salah satunya doa dari anak yang soleh-soleha. Nah, bagaimana saya dititipi anak-anak ini untuk dijadikan soleh dan soleha, hidayah Allah. Tetapi bagaimana dengan kebodohan saya, kekuatan saya yang Allah berikan ini untuk mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh-soleha hingga amalannya ini terus sampai yang akhirnya kita bisa sama-sama ke surganya Allah. Iya, amin, gitu. amin, amin. Umi kan sekarang jadi pendakwah nih. Nah, apakah dulu juga Umi memang berniat atau berkeinginan untuk menjadi pendakwah? Apakah setelah ditinggal almarhum aja tiba-tiba Umi pengen meneruskan jejak beliau gitu? Enggak juga, justru nggak ada sampai berpikiran bahwa saya pun sampai akan menjadi seperti ini gitu. Maksudnya pendakwah pun juga kalau disebut orang sebagai pendakwah ya dakwah buat diri sendiri aja lah gitu ya, buat diri sendiri. Tapi lalu ilmunya Masya Allah. untuk enggak saya berilmu untuk diri saya, untuk anak-anak gitu. Iya. Jadi memang nggak ada pikiran seperti itu teh. Bahkan saat almarhum meninggal pun saya nggak ada pikiran untuk meneruskan karena saya tahu diri atas ilmu saya, atas diri saya. Tetapi nggak ngerti qadarullah seperti apa ya. Seperti ini sudah menjadi ketetapan Allah yang tiba-tiba setelah selepas dari 40 hari itu saya sudah boleh keluar karena sudah lepas masa idah ya, maksudnya saya sudah bisa keluar dan di situ banyak sekali yang mengundang saya dan justru di situ saya muhasabah gitu. Saya bertanya ke Allah, doa, ya Allah ini maksudnya apa ya, maksudnya saya harus bicara di depan orang lain dan apa yang harus saya sampaikan gitu. Iya, Itu yang karena saya bodoh ilmu, saat itu saya benar-benar yang nggak ngerti, takut saya harus ngomong apa, tapi nggak ngerti saat berada di antara mereka-mereka. Tiba-tiba Tiba-tiba ada yang mau datang antarin kopi. Waalaikumsalam. Ya, aku nuhun Neng Diki. Kok cuma satu? Ya, Satu lagi mana? Ini tak buat kami satu kan. Astagfirullahaladzim. Manis. Mana
deh tadi. Manis karena lihatnya kan di Aduh nuhun. ada iklan. Jadi lupa kan Kan Umi alhamdulillah nih udah sering berdakwah. Tadi udah diceritain apa sebetulnya nggak ada niatan sama sekali ya Iya, dakwah. betul. Nah, terus selama berdakwah itu apa aja sih pengalaman Umi yang berkesan sampai yang bikin sakit hati gitu misalnya? Ada nggak? Jadi kembali lagi seperti tadi ya bahwa saya juga bingung kenapa akhirnya ada di jalan ini gitu. Karena memang semua kan sudah Allah tetapkan ya Teh ya. Saya juga saat mau berceramah pun juga bingung nih harus nyapain apa. Tapi ternyata nggak ngerti, tiba-tiba keluar dengan sendirinya saja seperti itu mengalir gitu dan apa namanya semua yang saya sampaikan juga khususnya pasti untuk diri saya sendiri pribadi untuk saya semakin lebih banyak belajar lagi gitu, mendakwahi diri sendiri itu kan yang paling susah ya. Dakwahin orang lain itu kayaknya gampang gitu. Namanya juga belajar memperbaiki diri bukan belajar memperbaiki orang lain kan gitu. Iya. Nah, kalau pengalaman sih alhamdulillah selama ini sampai beberapa profesi sudah semua kayaknya ya. Cuma pengalamannya ya seneng terharu itu saat apa ya? Maksudnya saya menjadikan diri saya semoga dengan kebodohan saya ini menjadi asbab hidayah orang lain gitu. Amin ya. Saat mendengarkan gitu kan, walaupun sayanya juga harus butuh banyak belajar. Cuma saat apa yang saya sampaikan tiba-tiba ada orang yang ingin hijrah sama-sama, itu yang membuat saya terharu gitu. Itu yang Salah satunya saya. Aduh. Masya Allah, Betul, itu yang betul. membuat saya jadi kita tuh nggak bisa kasih hidayah orang lain gitu. Jadi mau yang datang yang ngedengerin cuma 5 orang, 10 orang, ya kita jangan sampai terkesan dengan hal itu karena memang apa yang kita sampaikan kan untuk diri kita sendiri dan semua yang memberikan hidayah tuh Allah gitu. Jadi saya hanya menyampaikan hak Allah saja walaupun hanya satu ayat gitu dan semua kembali seburuk-buruk mereka yang mendengarkan saya itu pasti jauh lebih buruk dari saya gitu dan sebaik-baik saya masih jauh lebih baik mereka. Dan pengalaman yang paling nyakitin sih sebenarnya ada saat lagi dakwah di suatu tempat dan itu diusir. Oh gitu, astagfirullahaladzim. Alasannya? Karena saat itu masih masih lagi musim-musimnya teroris dan sebagainya lah ya gitu iya. dan dianggap yang dengan Pakaian. kostum saya ini, cadar ini yang membuat mereka wah jangan-jangan nanti semua bakalan dicadarin gitu loh. Iya, Jadi yang mereka padahal yang ngusirnya pun juga orang Islam sendiri gitu. Jadi bingung saja diri saya. Tapi saat itu saya hanya menyampaikan bahwa saya tidak mutlak, bukan saya yang mutlak memberikan hidayah gitu. Dan saya tidak pernah mengajak-ngajak orang untuk memakai cadar, tidak, karena itu hak privasi orang lain. Saya di sini hanya ingin bercerita, membicarakan tentang kebesaran Allah saja. Cadar juga kan ada ilmu yang harus dipelajari ya Membicarakan kebesaran Allah saja. Gitu. Waalaikumsalam. Aduh, Minuman ibu. Itu Minuman kalau pakai ibu. masker bukan di situ, pakailah masker yang benar. Tadi di sini cuma ada bentol di situ. Oh jadi nutupin bentol. Oh gitu, ya Allah. Mang Jajang, udah lama gak sih kerja di sini sama Umi? Udah hampir 53 tahun. Saya tuh kadang suka putus asa, bingung saya bayarnya. Oh gitu, Jadi ya saat Allah. mau bayar, jadi saya butuh kesabaran. Tapi saya Mang minta. Jajang mah sama satu rui pisang juga mau, bayar atau jagung Nah, gitu, itu dia, saya singkong. pisang pun juga nggak punya. Daunnya pengertian ketika saya duduk di sini dikasih ini kan buat nutupin ini. Oh perutnya, iya Umi pengertian Bisa sekali jadi ya. bisa buat jadi kendang juga kan, jadi akan kendang. Oh, udah 53 tahun. Emang usia Mang Jajang berapa? 39. Kumaha carita? Ya mimpi, tapi Umi mah memang contoh yang baik buat anak-anak saya, Aduh, Masya buat adik-adik Allah. saya. Bahwa manusia itu kan tidak pernah lepas dari ujian. Betul. Nah, salah satu contoh yang terbaik itu adalah orang-orang di sekeliling kita yang kuat menghadapi ujian. Salah satunya Umi. Kayak saya kan tadinya minder dengan perut saya yang gede gitu kan. Tapi ya kita harus terima, ada salah sendiri. Tidak mungkin ada sebab tanpa akibat. Iya, karena banyak makan. Iya. Kalau makan banyak ya segini. Iya. Jadi dia menurut
Mang Jajang ini sosok Umi seperti apa sih? Saya sih karena terlahir sebagai laki-laki tidak menyesal ya. Tapi kalau saya terlahir sebagai perempuan ya saya ingin seperti Umi walaupun harus tetap jadi diri sendiri. Saya juga kalau jadi laki-laki mah ada jatuh cinta sama Umi loh sebenarnya. Udah cantik, pinter masak. Aduh, Masya Allah. Saya beberapa kali nikmatin masakannya Umi. Pinter dakwah, ibu yang luar biasa. Wah pokoknya Amin, Masya Allah amin. deh. Ya, Belajar. tegak. Tapi memang ada beberapa hal yang ingin ditanyain sama Umi terkait karena saya juga punya anak. Itu gimana sih Umi agar kadang-kadang ya baik saya maupun teman-temannya ambulan amburani ambulan gede itu pasti ada yang bermasalah dengan kondisi bagaimana caranya memberikan ketawaduan, memberikan contoh yang baik buat anak-anak. Karena anak-anak sekarang kan susah kalau dibilang. Iya, Betul Kita banget. kalau dikasih contoh gimana sih kalau saya ketemu anak yang bandel. Kalau Umi mah insya Allah anaknya mungkin Nurut. Anda sama aja. sama aja tapi ya. Tapi kita kan ujian Ada dari Allah saat-saat Iya benar. diuji. Ujian dari Allah semua Benar juga banget. sama sih. Anak Iya. kadang-kadang nggak anaknya siapa Iya, sama aja sama. memang. Karena itu ujian. Mungkin yang mau ditanyakan Mang Jajang apa Gimana sih kiat-kiatnya kiatnya? gitu. Oh. Oh. Ya kalau saya sih sebenarnya alhamdulillah banget dikasih anak-anak yang dari kecil tuh Kang mereka itu udah bisa ngerasain ujian itu kayak apa. Tuh. Ya kan, dari mulai dia bapaknya meninggal, dia ngeliat dari nggak lama bapak saya kakeknya dia yang deket banget sama dia kemana-mana sama cucu-cucu gitu deket banget meninggal dan mereka ngelihat saya mentalkinkan sendiri gitu. Terus nggak lama juga mereka ngerasain bagaimana mereka dikepung dengan api yang kita semua nggak Kebakaran itu, keluar. ya Allah, ya. Jadi akhirnya itu semua tuh membuat mereka anak saya tuh jadi kayak tumbuh kuat dengan sendirinya gitu loh. Tumbuh yang pemikirannya tuh jauh lebih dewasa dari anak-anak yang di usia mereka gitu. Bahkan saya justru banyak belajar dari anak-anak. Saya nggak ngajarin, cuma saat mereka lihat sendiri keadaan setelah terbakar rumah itu habis nggak punya apa-apa, mereka itu yang punya pemikiran sendiri saat mau beli apa-apa mereka harus menanyakan uminya itu ada uang atau enggak, boleh atau enggak gitu. Bahkan bukan hanya sebatas benda ya, makanan yang ada di meja makan aja saat saya bawa sampai rumah dia pasti nanya ini makanan siapa, boleh nggak dimakan itu, padahal kalau yang udah di rumah ya pasti punya kita gitu. Sama ketika saya juga gitu, Umi, ya saya makan nih, Umi, saya bayar gitu. Sembarangan gitu. Tapi jangan sampai kayak tadi Mang Jajang, minuman untuk tamu diminum sendiri, nggak Iya. boleh. Kan itu mas Mang Jajangnya kan haus. Ya, haus kan saya Hidungnya tiluhur apa ke dia. tiluhur di mana? Di atas genteng tadi ada betulin gentengnya habis Oh bocor. gitu ya Allah. Jadi multi talenta ya Mang Jajang teh ya. Jadi gitu. Tapi ini apa namanya, kan katanya gini, benar nggak ya, katanya saya dikasih tahu sama orang tua bahwa anak-anak soleh itu salah satunya adalah dari doa-doa orang tua yang Ya, sangat banyak. Sehingga tidak sedikit orang yang kadang-kadang bandel tapi ternyata bisa terarah menjadi baik karena doa istri, doa orang tua. Betul. Betul nggak sih? Itu bener banget Kang. Jadi kita memang nggak bisa ngerubah anak kita soleh gitu ya, tapi dengan didikan kita, dengan doa kita, karena hidayah dari Allah ya gitu. Betul. Jadi kita ya udah tugas kita nangis saja, banyak nangis ke Allah, banyak amalan gitu kan supaya anak-anak kita tuh mau berbuat begini dikit ingat Allah gitu ya, mau nakal dia akan kembali gitu. Yang penting basicnya kita sebagai seorang ibu, sebagai orang ayah ngebekelin agama lah gitu. Maksudnya jangan terlalu yang ekstrim banget sih. Saya tuh orangnya tipe ibu yang ngebebasin anak tapi ngasih kepercayaan. Iya. Kalau kamu ngelakuin sesuatu yang Umi nggak suka, kamu tahu sendiri akibatnya. Gitu. Betul. Bukan hanya Umi nggak suka, Allah pun nggak suka. Gitu. Jadi anak-anak tahu kalau di saat Uminya nggak suka, dia nggak akan pernah ngelakuin itu gitu. Dan saya nggak pernah ngajarin anak yang maksa anak harus begini-begini enggak. Jadi saya kasih tahu aja ini baik buat kamu, ini nggak baik buat kamu. Dan kalau kesel ya paling saya biasalah namanya ibu ya gitu. Terus paling ngedoainnya. Ntar Umi doain kamu jadi anak soleh ya gitu. Jadi nggak Iya. pernah mau Bahaya sumpah kalau- serapah Iya gitu betul, kan itu gitu, doa jangan gitu. sampai ya. Kan dulu ada saya lagi kesel nih, kesel nahan lagi pilotan kesel, tok, tiba-tiba ada yang bikin ketawa tahan renung sih. Lagi Jadi nggak ini kan balon, astagfirullahaladzim. Jadi bagus dong ya bikin balon saya sendiri. ini nih
Iya, apa namanya Hidrogen fontaine. Nah, Sama gimana? Umi, dulu saya kan sakit kepala setelah minum itu, alhamdulillah. Kenapa jadi iklannya? Ya, Emang. informasi. Saya juga ngerasain banget ini asma. Saya punya asma, Om. Alhamdulillah, jadi apa ya? Enak Beda. aja. Seger Ibu, gitu. bedanya saya sama Amburani itu. Oh, gitu. Amburani punya asma, saya punya ayam. Ayam bisa digoreng asma teman-teman. Ya maksudnya alhamdulillah syariatna tinu iya gitu jadi seger. Apalagi ini kan bisa inhalasi Tapi ini bukan juga punya langsung. Amburani. Ini punya Umi. Saya punya warna Tosca. Saya lagi nyari yang warna pink. Ada kursinya. Pink. Kayaknya nggak ada warna pink ya, Mana Ada, lanjut? cuma udah habis. Oh, udah habis. Mang Jaja ngatur nuhun. Ya, Mang Jaja. Aduh ya Allah. Iya. Kan Umi punya majelis taklim. Nah, namanya Fatimah Az-Zahra ya. Fatimah Az-Zahra. Nah, ini mulai kapan sih didirikan? Itu majelis taklim itu sudah dari adanya almarhum sebenarnya. Oh. Dari mulai 2004 lah. Oh, gitu. 2004 Udah itu lama juga sudah ya? terbentuk sebenarnya majelis taklim ini. Cuma namanya bukan Fatimah Az-Zahra saat itu. Namanya saat itu hanya Alek Mandi saja gitu. Jadi pengajiannya saat itu setiap hari Senin. Nah, lalu mulai saya pindah ke rumah yang saat itu terbakar, barulah di situ pergantian nama katanya jangan Alek Mandi, kita kayaknya kalau Senin banyak yang nggak bisa gitu. Jadi akhirnya kita pindahlah hari Kamis gitu dan terus diberi nama lah Fatimah Az-Zahra. Jadi lebih islami gitu ya? Iya, dan mencontoh aja sebenarnya nama itu supaya menjadi acuan buat kita para wanita gitu. Betul. Bagaimana putri Rasulullah ini dengan akhlaknya, dan kita berusaha untuk nama kita Fatimah Az-Zahra loh pengajiannya. Jadi bagaimana supaya kita terus terpacu untuk mengikuti akhlak beliau gitu. Terus programnya apa aja nih, Om? Programnya sebenarnya kita ada 4 ustazah. Oh, Ada iya. 4 atau 3 ya. Sebenarnya sebelumnya sewaktu ada almarhum itu yang mengisi di situ bukan hanya ustazah aja, lebih banyak ustadznya. Cuma setelah beliau nggak ada, saya mengganti itu semua konsepnya dengan yang memberikan ilmu itu ustazah semua, karena kebanyakan kan audiensnya atau jamaahnya itu ibu-ibu atau muslimah maksudnya. Jadi untuk menjaga pandangan aja, karena saya nggak terbiasa, nggak akan membiasakan jamaah saya ini untuk mendengarkan audiensnya yang kita lihat ini ustadz atau laki-laki gitu kan. Betul, namanya betul. setan itu punya berbagai macam cara Betul. buat ngerusak iman kita gitu. Jadi benar-benar pengen fokus yang memberikan ilmu itu seorang perempuan ustazah gitu, supaya enak juga gitu. Ya. Apa sih yang melatar belakangi Umi, atau gimana sih awal mulanya Umi sampai memutuskan untuk bercadar? Iya. Aduh, panjang banget ini ceritanya Teh. Sebenarnya saya juga nggak akan apa namanya bahwa saya akan memakai baju seperti ini gitu ya, nggak ada di pikiran saya gitu. Tetapi ini perjalanan religi yang saat itu saya sedang umroh, ceritanya saya umroh tahun 2016 kalau nggak salah. 2016 akhir gitu, saya umroh sama anak-anak. Itu eksklusif sih, hanya beberapa anggota keluarga saja saat itu yang berangkat. Lalu ke Turki, terus saat kita umroh di sana, saya mengalami hal-hal yang luar biasa yang menjadi tamparan buat saya. Jadi saat itu saya belum pakai cadar. Setiap setiap saya ibadah gitu keluar, ya itu saat itu masih dikenal orang lah ya gitu. Orang wah udah tahu sendiri lah kalau kita jadi public figure seperti apa gitu. Bukan terganggu enggak, karena kan kita harus tetap harus humble ya sama mereka. Dan saat dari keluar hotel sampai mau ke masjid itu nggak nyampe-nyampe. Padahal dekat antara hotel sama masjid itu kan dekat ya, tinggal jalan aja. Tapi ini selalu terhalang lagi dari mulai azan sampai qomat pun akhirnya dapat sholatnya di luar gitu, nggak bisa masuk. Apalagi kalau di Mekah itu kan ditutup kan, kalau udah mau iqomat itu udah ditutup kan, nggak bisa masuk kita gitu. Nah saat itu di Madinah seperti itu, lama-lama kayak malu gitu sama Allah gitu. Saat saya baca Quran di dalam masjid, tiba-tiba udah nengok kanan udah banyak yang antri mau foto. Itu kayaknya bukan terganggu sih, tapi malu aja gitu sama Allah gitu. Terus jadi mengurangi kehusuan ya. Ya walaupun memang belum bisa khusyuk. Terus saat doa gitu ya,
tiba-tiba udah ada yang ngevideoin di depan kita gitu, itu jadi kayak malu gitu sama Allah. Nah akhirnya saat saya ada di Raudhoh itu di situ saya mengalami hal yang luar biasa yang menjadi tamparan buat saya gitu. Saat saya sholat itu saya nggak bisa bangun dari sujud karena kepala saya udah diinjek-injek orang, saya berada di bawah kaki orang, nggak tahu orang luar ya, maksudnya yang tinggi gede gitu ya. Dan saya nggak bisa bangun karena saking desek-deseknya. Di situ saya nangisnya, hanya ingat dosa saja. Jadi saya bertanya sama diri saya, dosa apa yang saya lakukan, maksiat apa yang saya kerjakan, amalan apa yang saya tinggalkan hingga Allah nggak ridho gitu dengan ibadah saya ini gitu. Dan saya di situ nangisnya, saya sholawat, saya minta sama Allah seandainya memang harus mati di sini ya, semoga Allah ridho gitu. Tapi seandainya masih dikasih kesempatan ya, saya minta dikasih hidayah, petunjuk apa sih yang harus saya lakukan setelah ini gitu. Kok kayaknya tuh ada rasa yang udah bosen gitu dengan ini aja gitu, sampai akhirnya nggak ngerti ya, di telinga saya tuh kayak ada yang kencang banget ngebisikin saya harus pakai cadar gitu. Dan tutup ya, apa? tertutup gitu, tutup aja gitu. Iya. Seperti itu pertanyaan kayak nggak ngerti suara apa gitu, tapi suara itu tuh kayak menggugah saya dan saya bingung saat itu apa yang harus saya tutup gitu, karena saya pakai syar'i juga udah panjang, sudah sesuai syarat Islam lah ya. Sampai akhirnya saya berpikir atau mungkin wajah saya, karena mungkin dengan ini akhirnya orang jadi kenal kita. Kadang dikenal jadi kitanya sombong, gitu kan? Kadang dikenal jadi kitanya yang belagu dan segala macamnya lah, butuh penilaian manusia, dan kalau nggak dipuji kayaknya gimana gitu ya. Akhirnya di situ atau jangan-jangan wajah ini yang jadi fitnah orang lain, jadi membuat sayanya juga banyak dosa sendiri. Dari situ akhirnya bismillah, pulang dari hotel, saya pakai cadar besoknya. Saat itu juga di Mekah. Di Mekah apa di Madinah? Saat itu di Madinah. Oh, masih di Madinah. Saat itu di Madinah. Akhirnya saya memutuskan untuk bismillah deh, saya pakai cadar saat itu. Jadi besoknya keluar hotel mau ke masjid itu kayaknya gampang banget, nikmat banget, gak dikenal orang, teman sendiri aja nggak tahu gitu, sampai dipanggil nggak tahu gitu. Dan di situ masya Allah. Terus pas ke Mekah pun juga kayak dikasih kemudahan. Oh, ada satu tuh yang membuat saya tuh jadi yang nyesek banget di dada saat saya di Raudhoh itu. Saat saya sujud tuh saya kayak ada yang ngedorong saya, dan di situ tuh kayak bilang, lo tuh siapa sih gitu, istilah kasarnya sih, kamu tuh siapa di sini gitu. Itu tuh yang bikin saya astagfirullah, langsung saya istighfarnya ya, sampai saya bilang, ya Allah, saya nggak mau di dunia saya dikenal orang tapi di akhirat lo nggak kenal aku. Di situ saya nangisnya. Dan setelah ke Mekah saya merasakan yang nikmat banget gitu, ngerasain yang nggak dikenal orang tuh ternyata enak ya gitu. Kita bebas bukan berarti kita seenak saja mau melakukan, tapi maksudnya kita nggak perlu harus jaim gitu. Betul. Jadi diri sendiri juga ya. Mau makan di pinggir jalan juga orang nggak akan yang kenal gitu, nggak akan mau lihat, nggak ada yang kenal gitu. Terus mau sholat nyium hajar aswad saat itu dikasih kemudahan sama Allah. Terus mau ke multazam pun doa di depan juga kayaknya dikasih mudah banget sama Allah gitu. Ternyata saat kita melepaskan sifat keakuan diri kita bahwa gue ini loh, gue ini si A loh, itu kayaknya jadi beban sendiri buat kita. Tapi saat kita melepaskan itu semua, bahwa kita ini bukan siapa-siapa dalam pandangan Allah, di situ kayaknya nikmat banget gitu. Itu yang akhirnya sampai sekarang alhamdulillah istiqomah sudah berapa tahun ya, berarti 2016 sampai mau 2020. Udah 4 tahun ya, Masya Allah. 4 tahun lebih. Ini udah akhir. Iya, tapi ujiannya juga dahsyat, ujian setelah pakai cadar. Iya, sekarang ini saya rasain. Iya. Saya kan belum lama nih, baru 4 bulan ya, Masya Allah, semoga istiqomah. Amin. Sekarang ini sedang saya rasakan gitu. Ujian-ujian silih berganti, belum dari omongan orang, keluarga ya, teman-teman. Tapi jangan sampai akhirnya dengan kita memakai cadar kita jadi terkesan sama mereka gitu. Akhirnya kita menggoyahkan iman kita. Tapi usahakan sampai mereka akhirnya terkesan dengan kita. Oh iya, dia itu benar-benar
sungguh-sungguh ya, Iya, mujahadah banget, mau pakai cadarnya itu karena Allah, bukan karena Betul. pengen dinilai manusia dan segala macamnya itu. ya. Umi kan banyak banget nih koleksi tanaman bunga-bunga yang cantik-cantik. Pengen Iya, lihat-lihat seneng dong, banget deh, sok atau mangga. Pengen Ini lihat-lihat. ini bidara nih, mesin sihir maksudnya. Buat nolak Ah, saya sihir. belum punya tuh, pengen punya. Iya, itu bidara. Biasanya kalau orang-orang ruqyah itu suka ada pohon bidara di dalam rumahnya. Itu emang dari zaman Iya, sama Rasulullah. Rasulullah itu ya, pohon bidara ya, Masya Allah. Sekarang udah bisa diolah jadi sabun bidara. Hmm. Banyak sekali teh. Nanti kalau ada jin di dalamnya tuh panas-panas gitu nggak, Jinnya Kan mandinya panas-panas. Masya Allah. Mang Jajang lagi ngapain? Lagi mau nyuguhin. Mang pengen Jajang teh doyan itu doyan. Bukan mau disuguhin buat tamu, tapi kan takut agak racun. Saya cobain dulu semua. Oh gitu, iya. Cobain dulu semua. Habisin ya. Kalau sudah ketahuan ada racunnya, baru saya sodorin. Atuh habis. Jangan lupa nanti maskeran nih sama lidah buaya. Maskeran ya. Pakai ini ya. Rambutnya Biar juga. bentolnya hilang. Nah, bentolnya hilang. Terus sulahnya jadi nggak terlalu sulah gitu. Iya, inilah. Iya, ini gede-gede banget, Iya, lidah buayanya. Ini sehat. Yang ini lebih subur. Masya Allah, cantik-cantik banget. Nah, ini ada yang unik nih di sini. Mana? Ini adalah daun apa namanya, tanaman ini? Apa namanya yang biasa kita buat masak? Yang biasa kita masak buat campuran masak. Ayo, apa itu namanya? Ini? Aduh, kalau Ada yang saya tahu? mah kalau saya mah aduh ampun deh kalau ditanya nama-nama. Ini caranya seperti ini buat terapi kita kalau kita lagi flu, migrain gitu. Ini caranya seperti ini. Kita iniin terus kita cium. Tapi Sok, baunya coba. kayak mint ya. Coba kayak minyak kayu putih. Nah, terus kita hirup. Oh iya, Ya kan? Masya Allah. Nah, ayo ini apa? Kayak putih Ayo. bukan? Ayo ini apa? Bukan yang biasa Apa kita ini ya? masak campuran. Ayo namanya Apa? Aku juga jangan lupa ya kan? Ngeblank. Ini tuh aduh, Ih, wangi banget. pakai ini yang buat masak ayam panggang dan segala macamnya. Peter Aduh, aku Sally. lupa. Apa sih bukan ya? Bukan. Enggak ini. Aduh, apa Nggak sih? wangi. Tapi ini aku suka gitu, kadang aku taruh di kamar, aku kalau lagi flu, lagi ini pengen terapi, Enak banget aku ya. gini-giniin aja gitu. Karena ngeliat di Google, baca di Google ternyata seperti itu. Hmm. Buat menghilangkan apa namanya, pusing. Iya, bener-bener. Aduh, Enak apa banget. sih namanya, aku kok lupa. Ntar Umi Ntar, PR. ntar aku PR ya, lupa saya namanya. PR, mudah-mudahan di akhir acara ingat ditanyain. Aduh. Wah, banyak banget. Iya, karena saya suka sih, maksudnya biar ada udaranya biar semakin. Kalau saya mah belum terlalu lama suka tanam-tanaman. Kata si Mama sampai gini, si Neng tuh lahir hari Senin, cenah lambang teh bunga, tapi kenapa nggak suka bunga? Bukan nggak suka bunga, nggak suka ngurusnya, nggak bisa. Iya. Sekarang tiap pagi nyiram. Jadi gitu. akhirnya sekarang jadi lebih tahu gitu mana tanaman yang harus kena panas banget, mana tanaman yang nggak boleh kena panas. Akhirnya begitu kita beli terus kita coba, oh kok ini mati ya, oh berarti ini nggak boleh kena panas banget gitu, ini harus yang di tempat sejuk. Akhirnya jadi kita cari tahu, akhirnya beli tahu sendiri gitu. Oh ini Iya. tanaman yang harus di dalam ruangan, nah gitu-gitu. Ini Umi dari dulu suka ini apa pas pindah ke sini? Apa tanaman yang dari Bintaro dipindahin gitu? Padahal udah mati semua. Pas di sini aja sih untuk melengkapi aja. Karena memang gak kemana-mana kan, udah hunting-hunting tanaman yang murah-murah gitu. Tapi ini mah unik-unik, bagus-bagus Om. Rosemary, Tuh kan ingat? Rosemary yang buat masakan, masya Allah ya. Ya si Rosna ulah diheureuyeun we ku Mang Jajang, jadi we Umi lupa. Iya kan, bener. Iya. Masya Allah, ini manfaat banget. Jadi orang langsung ingat tuh. Ini jadi seger banget enak. Masya Allah, deh begitu deh. Alhamdulillah. Oh, bagus-bagus banget. Jadi Umi itu di sini selain suka bunga, kalau lagi nggak ada orang lagi suka main bola ya Mi ya. Kadang suka ini suka nanam cabutin rumput, Ini rumputnya mah gak bakal mati seumur main hidup. batu-batu. Saya teh pengen minta tips-tipsnya khususnya buat saya pribadi, umumnya buat
teman-teman atau teman-teman YouTuber juga yang memang sedang mengalami ujian atau sedang ditimpa masalah, apa sih tips-tipsnya? Kan Umi mah saya lihat luar biasa ya. Wah, ujiannya luar biasa. Terus saya lihat di Instagram juga ada yang mencaci, menghina, tapi Umi stay cool gitu. Sabar. Nah, itu gimana sih? Aduh, kalau ada kameranya Allah udah melambai-lambai kamera Allah dia udah cukup gitu ya. Tapi ya kembali lagi bahwa saya meyakini bahwa ujian itu adalah hadiah terindah dari Allah. Karena saat Allah mencintai hambanya, Allah utus malaikat ini untuk mengirimkan hadiah untuk hambanya, yaitu berupa ujian. Jadi ujian itu saat kita diberikan ujian kesedihan, tetapi kalau ujian kesedihan itu membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin baik ibadah kita, semakin baik amalan kita, itu udah bukan kesedihan lagi, tapi itu sebuah kebahagiaan. Tapi justru kalau kita diberikan ujian kebahagiaan, kesenangan, tapi justru membuat kita jauh dari Allah, ya itu namanya kesedihan yang sesungguhnya, ya kan? Karena susah senang itu adalah ujian, bagian dari ujian kan. Bagaimana dari ujian itu Allah hanya ingin melihat amalan terbaik hambanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Di surat Al-Muluk ayat 2. Allah yang memberikan hidup dan mati kita. Dari hidup dan mati kita Allah hanya ingin melihat siapa yang paling baik amalannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah hanya ingin melihat amalan, siapa yang paling baik amalannya saat diberikan ujian. Jadi bagaimana ujian ini harus menjadi jembatan kita untuk sabar. Karena kalau bagaimana kita bisa sabar kalau kita nggak dikasih ujian? Karena mereka yang menjadi perantara ujian itulah hakikatnya untuk kita belajar sabar dari mereka gitu. Betul. Kita diuji oleh anak kita. Ya sebenarnya Allah kirimkan anak kita ini untuk menjadikan diri kita seorang yang sabar. Jadi perantaranya melalui anak-anak. Kita diuji oleh suami, berarti Allah sedang kirim hadiah itu melalui suami yang menjadi perantara ujian supaya kita bisa meraih amalan sabar gitu. Jadi ya saya mah jalanin hidup aja lah. Iya, Dan nggak butuh tuh penilaian manusia. Ya Umi kan. Saya ke pasar dulu Ayah ya. naon Mang Jaja? Belanja dulu, tapi hujan. Oh gitu. Itu tasnya. Itu tasnya Kan Saya saya. salah itu Mang Jaja. Bisa hilang. Itu payungnya meni saya gitu. Kenapa? Payungnya Yang saya. ada ini dicari nggak ada ini nggak ada. Sok lajeng Ya, fi amanillah, hati-hati ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Banyak iklan. Ya jadi gitu teh. Jadi bagaimana saya memberikan semangat lah untuk sahabat-sahabat semua saat kita diberikan ujian. Jika ujian itu membuat ujian itu kesusahan, kan memang hidup itu untuk bersusah payah di dunia, ya kan? Betul. Allah ciptakan dunia ini untuk kita, tapi kita diciptakan ini bukan untuk tinggal di dunia selama-lamanya, tapi untuk di akhirat. Jangan kebalik, kita bahagia-bahagia senang-senang di dunia, tapi kita menangis nanti nyesel di akhiratnya karena tidak ada amalan. Nah, Jadi, apa pandangan Umi mengenai istizroj? itu ditunda ya, karena saat diberikan, kadang kita dikasih nikmat terus sama Allah ya. Bukan berarti kadang kan manusia suka ngebandingin gini loh, kok gue yang udah ibadah udah semua dijalanin gitu, kok dikasih ujian terus, sedangkan dia kayak hidupnya enak buat gak pernah sholat, gak pernah sedekah, tapi dikasih nikmat terus sama Allah. Itu sebenarnya Allah sedang mengujinya, sedang diberikan ditunda untuk ditunda sebagai amalan yang tertunda sih sebenarnya. Tapi kan? sebetulnya yang serem yang seperti itu ya. Ya, Allah ya. membiarkan Itu dia dalam membiarkan kemaksiatan. Ya. Ya, Betul dan nanti banget. di akhirat Ya. ya. Jadi saat Allah sudah tidak suka dengan hambanya, maka hambanya ini akan disibukkan dengan hal-hal urusan dunia yang tidak ada manfaatnya. Tetapi saat Allah sudah cinta dengan hambanya, Allah akan membuat hambanya ini menyibukkan hambanya ini dengan hal-hal agama. Jadi Masya Allah. Jadi ya kembali lagi gitu, jangan sampai ujian kesenangan itu justru membuat kita lupa kepada Allah gitu. Mau lihat itu dong, koleksi kaktusnya katanya. Boleh. Iya, saya suka banget soalnya kalau kaktus itu. Kaktus. Jadi saking bingung tempatnya, akhirnya saya punya ide bahwa ini kan sebenarnya jam.
Nah, Jamnya ini ada rak-raknya. Oh, ini jadi dimanfaatin aja lah buat tempat kaktus-kaktus saya. tuh, jadi kita juga udah dapat nih inspirasi dari Umi Pipik. Nah, jam yang ada rak-raknya boleh dijadikan tempat kaktus atau bunga-bunga yang lain yang mungil-mungil ya, Iya, tapi lebih ininya sih kaktus ya. Kenapa? Karena kaktus ini kan dia perawatannya simpel banget. Karena dia disiramnya ini 3 minggu sekali. Oh. Jadi memang untuk di dalam ruangan itu sebenarnya harusnya tanaman-tanaman yang tidak setiap hari disiram gitu. Tapi Tapi nggak terlalu perlu cahaya matahari yang ya bolehlah beberapa minggu sekali dikeluarin sehari untuk kena matahari. Ini pun juga kaktus. Jadi ini ini tadinya tempat kue. Umi rajin amat. Ini tempat kue yang akhirnya udah deh saya masukin kaktus-kaktus aja gitu ini tanahnya. Tuh, lihat rajin banget ya Umi kita nih, Masya Allah. Tempel-tempelin ya. Itu juga kaktus juga tuh. Jadi Nah, saya satu lagi nih pengen pertanyaan, Apa tapi tuh? sini kali ya, boleh. Apa rahasianya? Mm-mm. Umi kok pinter masak sih? Masakannya enak banget. Saya pernah beberapa kali ke rumah Umi, dimasakin beliau sendiri yang masak buat tamu, ya Allah. Umi itu betul-betul sudah menjalankan memuliakan tamu seperti Masya Allah. apa. Ya, Itu karena- gimana sih, Umi? Karena saya tuh selalu melihat kehidupan Rasulullah. Rasulullah itu selalu mengikram sahabatnya, memuliakan tamu yang datang, sekalipun itu sahabat-sahabat yang setiap hari menemani, tapi Rasulullah tetap mengikram mereka gitu. Dan ya udah, saat saya jadikan rumah saya ini, saat ada tamu ya saya harus mengikram sahabat-sahabat saya, tamu yang datang ke sini gitu. Jadi pasti saya masak gitu. Tipsnya apa ya? Pokoknya berani bumbu aja. Berani bumbu. Nah, Berani bumbu. Umi ini belajar melalui Google kah atau apa gitu? Enggak, tadinya saya tuh dari kecil punya keluarga yang memang jago masak semua teh. Oh, Ibu saya jago masak. mantap. Nenek, ibunya ibu saya, nenek saya itu punya warung kayak warteg gitu. Jadi setiap saya sebelum sekolah itu saya pasti pulang sekolah pun saya jadi ngebantuin gitu. Memang disuruh bantuin, kadang ngegoreng ini, kadang ini. Jadi ngelihat mereka masak itu akhirnya saya tahu sendiri gitu. Terus adiknya ibu saya tukang catering juga, tukang bikin kue dan segala macam. Jadi kalau tiap kali saya pulang sekolah itu pasti saya mampir dan selalu lihat gitu loh. Jadi di situ mungkin jadi tertular sendiri gitu. Ya bisa pantesan belajar enak sendiri. banget dari dulu ternyata. Saya pikir setelah almarhum nggak ada, Umi Enggak. jadi mencoba untuk Enggak. masak Karena gitu. saat ada almarhum pun juga saya udah biasa masak, tapi jarang dimakan sama almarhum. Karena Oh iya, sibuk, nah ya. itu. Jadi masak ya buat anak-anak, buat orang rumah aja. Jarang dimasak sama beliau. Nah, sekarang akhirnya saya jadi ya karena apalagi dari masa pandemi ini ya, jadi saya biasain masak karena anak-anak di rumah terus kan, jadi makan mereka gitu. Oh iya, siap-siap. Luar biasa banget pemirsa. Pokoknya banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini melalui Umi. Perjuangan dakwahnya, perjuangan beliau sebagai ibu juga sekaligus ayah ya, sepeninggal almarhum gitu. Wah, pokoknya Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu Umi, Barakallah. Dan kita semua pastinya butuh ilmu-ilmu dari Umi gitu ya untuk kita semua. Dan teman-teman semuanya jangan lupa ya di like, subscribe, di komen, kemudian dipencet tombol notifikasinya ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak bawah itu loh Pak, mau nih. Oh iya. Dekat. Kalau Ayo, enggak, Aduh. lihat Ikutin motor, iya, iya. Saya ikutin lebih saya naik Iya. motor. Ku izinkan bila kau ingin tinggalkan jalinan cinta. Aduh, si Abah mah ayah wae. Kau dah Naik motor nanya ngigir si ibu-ibu. mana cenah? Meuli hayam kampung. Pencumponan wae nya hayang kampung teh ya. Hah? Asal jangan ayam kampus, we. Oh. Ayam kampung mah baik. Kumaha mun ayam kampusna nang ti kampung. Mana Oh itu tuh sebelah kiri tuh. Aku
Adiktif, adiktif. Oh, Dijalingkan. Oh iya teh di yang kita bina Oh, air kelapa muda. nice. aku tak ingin dirimu jadi milikku. Oh iya tuh. Hatimu Rumah pegudangan. tak disimpan lagi. Jadi ternyata ada penjual ayam kayak begini. Saya juga baru tahu. Jadi kalau mau beli ayam, saya nggak tahu harganya berapa. Masuk aja. Ya. Masuk, Pak. Banyak. Ini ngambil dari mana aja ayamnya, Pak? Ya, Pak. Waduh, Ada, Pak, dari Jawa, dari luar biasa, mantap. Masa kemana tadi? Lihat Nata. Hah? Udah lewat. Udah lewat. Lihat ayam. Kurang. 11 Ika, 12 kurang. Telepon. Berapa gram? 6 gram. Iya, 1 gram kurang 1 gram. Mau dimasakin sama Murani. Kita belum ngerasain ya. Belum. Makan kan. Kita lagi di ayam kampung. Soalnya udahin warna putih Mas ya. Oke. Pilih yang putih-putih katanya. Kita diberikan 5 ya Bu. Ya, nanti taruh di freezer. Ya. Jadi kalau yang warna putih ada diskonnya dong. Kalau khusus warna putih ini masalah dipilih kalau ini nggak boleh dijual. Oke, makasih Pak. Yuk, kita potong dulu. Kayak jantan semua ya? Mantap. Jantan semua. Jadi tidak ada kesempatan buat kameramen menghamili. Oh. Kita ke rumah dulu Bapak buat potong Buat ayam. potong biar kita juga tahu cara potong gimana, bersihin itu segala macam. Masukin ke mesin buat nyabutin dulu. Ya, hidup. Cep, udah sehat? Hah? Ah bener. Oh aduh. Dikeruk. Pakai gula merah ya Bu ya? Oh. Pakai es nggak? Hah? Nggak? Oh, nggak katanya. Udah. Dia pakai gula merah, ini tanpa gula. Yang tanpa gula siapa? Saya Kenapa? takut kelewatan manis. Fred. Nyebrangnya susah nih, banyak mobil. Ini lihat proses potong ayam, tapi ayam dibikin utuh kan? Utuh. Dibikin utuh ayamnya, tiba-tiba kelengan. Aduh. Anjir. Ini lagi nunggu es. Jeruk. Tapi bukan kelapa pakai jeruk. es sih, kelapa Kelapa. muda. Oh, nggak pakai jeruk itu? Enggak, gula merah. Biarin deh, Cecep sama Om Budi aja di sana. Ya? Nggak usah gitu aja. Gitu aja. Sehari berapa kali motong, Bu? Kadang kalau pas cuma makan datang ya ada yang 100, Wah, 100 sehari. potong setiap Jumat, nggak tentu tinggal permintaannya. Kadang Iya, iya. 2 kali motong seminggu itu, kadang
sekali. Ini baru COVID ini jadi agak sepi, Pak. Paling kalau harian buat makan 20-30 ada. Ada 20-30 kali potong dari Buat makan. biasa sampai 100. Tadi kita nggak sempat lihat pemotongan sama ini karena lagi beli kelapa muda. Itu, nah nanti itu tuh ayamnya itu dimasukin sini. Setelah dipotong, Dulu air panas gede. masukin terkeluar tuh bulu-bulu di sana tuh. Itu panasin air panas dulu tadi. Lalu dimasukin gitu langsung keluar, Pak. Setelah dimasukin keluar Bu. Apanya yang dimasukin Bu? Jorok ini. Ayamnya. Oh ayamnya Ibu. Aduh. Ini utuh, Pak. Utuh aja. Ayam kampung pejantan atau ayam kampung pejantan jadi ya. Mau utuh apa dipotong? Utuh aja. Utuh. Kamu juga ada yang bikin, Pak. Kalau nggak mau doang. Iya. Soalnya banyak yang nggak mau. Aduh. Belum mau apa-apa udah lapar. Tadi pagi udah makan ayam. Tapi sedih nih besok ada yang ke Cianjur. Besok ada yang ke Cianjur ya? Ada. Ada kepingin ikut. So manis ya. Aku juga pengen ikut. Sakit. Maka dibilang setengah jam. Emang gini kan. Jadi ini belanja ayamnya di Sukabumi. Beli dari peternakan, dibawa ke sini, dipotong di sini, tadi ambil sama yang punya restoran. Sehari kadang ada yang pesen 10, kadang ada sampai 100, tergantung ramenya restoran. Kira-kira berapa? 65 kali 5, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Bude ya. Yang kelihatan. Ya. Ada apa? Ya, gampang Bude ya. Belum ayam. 5 ekor. Udah. Jeroannya udah. Jeroannya udah. Tapi ada yang ngomong masakin, ngomong gitu masak. Ada. Oh, mau sekarang ke Cianjur ya? Tonton Ya sonten orang makan heula ke. mau makan di Cianjur aja. Oh, ya Allah. Pak, makasih banyak. Iya ya Bu. Pak. Beliau aja tahu sebetulnya ini ibu. Ada Pak. Ya. Kita mau lewat kita Pak kanan Bu. Bu Rudi. Ini ayam punya Kang tadi. Ini agak hancur. Rudi. Ini hasil terakhir kita, nanti ada pete juga. Ada pete. Kita makan juga, ada anak saya juga, Cikri. Hai. Ini kelapanya udah habis ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk, aku juga disibuk mau kayak cewek deh. Kalau dia mau makan ini bumbu maduranya ternyata udah bikin juga, kemarin kita beli ini bikinan Ibu Rani. Kita langsung makan dan saya pamitan ke teman-teman. Jangan lupa untuk tonton, subscribe, like, share, and comment. dan notifikasi, tekan loncengnya channel Amburani. Oke, assalamualaikum. Ya, Dipa belum pulang, masih lomba.
lomba nyanyi. Cok, Dek, dek. Teh, saran teh. Yes. Kita di blender bumbunya ya. Itu susah. Jahe, ini. Pelajaran ya semuanya. Aja, jahe. Susah jadi di bagus padahal yang pagi mah. Bukan bumbu Madura ini. Bumbu Ciamis. Ayam goreng bumbu Sukamulya. Pas dong, apa dong? Dari sekian sambal Madura yang pernah saya makan, sambal buatan Amburan ini paling enak. Paling supnya. Biar nanti saya jadi kepala desa harus banyak makan kepala ayam. Mau nyalon sih. Betul. Itu tapi sebenarnya mah anu makan itu ya pikirannya mah udah ke Cianjur. Saai. Ya udah nah, sunat ada. Nah, udah kebetulan. Pas banget pengaruhnya tadi. Ya, mau masak ini. Ayo, kamu. Tuh, makan. Makan nih. Bus. Kamu langsung gabung, Kak. Dek. Sayang. Banyak kan gila ini ya. Ini mah fresh banget, enak tuh wanginya. Jeruk putih lagi. Emang sama sekali dulu. Ini dilami bisa dia lengkap nak. Sama semen tua. Masih habis. Diet. Gimana rasanya, Dit? Benar, kapan coba? Ini yang tadi buat pipa, pisahin. Ini tadi pagi mau udah beli, ayamnya beda. Ini kan yang hobi, ini yang sebetulnya yang hobi Madura mau cek. Tadi pagi mah nasi ya. Tadi Pak. Oh, kalau bikin ini agak manis aja. Agak manis ya.
Neng, enak nggak sama mama? Enak, Neng? Nah, berdua sama istri manja-manjaan, gitu-gitu aja sih. Korea manja. Manja. Kayak anak bayi gimana sih manjanya? Kayak anak bayi. Kalau ibu nanya dulu tadi bukan sama Eman. Saya dulu dimanja sama Bu Rani. Curhat. Kayak mama Kasbon. Ini masakannya Ibu Intan Ratna Juwita, istrinya Ma Eli. Coba kita